Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Apa bedanya gibah sama fitnah? Gibah itu menyebutkan seseorang, sesuatu, kejelekan atau aib yang memang ada pada diri seseorang atau kelompok. Sedangkan fitnah itu tidak ada. Jadi berita yang dibuat-buat itu namanya fitnah, tapi gibah itu memang ada tentang keburukan atau kejelekan seseorang atau kelompok. Ada beberapa gibah yang diperbolehkan. Yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpin yang zalim itu boleh disebutkan kezalimannya, kejahatannya, janji-janji yang tidak dipenuhi olehnya? Kenapa? Karena supaya jangan terjadi dipilih lagi pemimpin tersebut. Karena apa? Karena kejahatan dan keburukan dari seorang pemimpin itu berpengaruh bagi orang banyak. Jadi boleh membicarakan kezaliman dari seorang pemimpin agar dicegah kezalimannya. Jadi dua cara supaya kita mencegah keburukan dan kezaliman orang. Yang pertama, membicarakannya untuk mencegah, dan kedua, melakukan perbuatan untuk mencegah kezaliman tersebut. Yang kedua, gibah yang diperbolehkan, orang yang datang ke saksi persidangan. Saya menjadi saksi di satu persidangan, dan saya melihat keburukan, kejadian, pembunuhan, atau apapun, maka saya tidak dijatuhi hukuman gibah, walaupun itu benar. Kenapa? Karena saya harus melakukan itu untuk membuktikan seseorang ini bersalah atau tidak. Lalu apalagi gibah yang diperbolehkan? Suami istri datang kepada seorang ulama atau seorang qadhi, seorang hakim, dan mereka saling mengungkapkan aib di keluarga mereka, apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang dilakukan oleh suaminya, apa yang dilakukan oleh si istrinya. Tapi hanya di hadapan qadhi atau hakim tersebut. Untuk apa? Untuk hakim itu memberikan keputusan apakah suami istri ini bercerai ataukah tingkat keburukannya bisa diperbaiki atau tidak. Tapi di luar itu nggak boleh aib seorang suami atau istri dibuka kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya. Karena ini berbahaya. Maka di dalam Al-Quran juga suami istri itu harus memiliki wakil atau datang kepada orang yang tidak berpihak dari salah satu. Kenapa? Jangan-jangan nanti pihak si istri atau pihak suami hanya membela salah satu pihak dan memicu perceraian. Apalagi gibah yang diperbolehkan. Apabila ada seorang pelaku kejahatan atau orang yang penipu, dan dia ini, misal saya punya teman, saya pernah ditipu seseorang, si A, saya sebut si A. Kemudian teman saya cerita sama saya, oh saya ini lagi berbisnis nih dengan si A. Saya harus bilang, dan itu tidak jatuh gibah, kamu jangan bisnis sama si A. Saya udah ditipu sama si A. Kalau saya tidak bicarakan tentang kebenaran ini, dan teman saya mendapatkan musibah dan ditipu, maka itu akan menjadi dosa dan tanggung jawab saya. Begitupun misalnya ada seorang tetangga yang ada orang datang untuk menanyakan kepribadian seseorang, dia lagi cari calon suami atau calon istri nih misalnya. Gimana nih kepribadian si A? Dan saya tahu misalnya si A itu, maaf, misalnya pecandu narkoba. Oh karena saya nggak tahu hukum, saya nggak tahu. Akhirnya mereka menikah, dan apa yang terjadi? Rusak rumah tangganya karena perbuatan saya juga termasuk. Kenapa? Karena saya tidak jujur bilang, kamu jangan sama si A. Karena dia pelaku dosa besar dan dia belum berubah. Dia masih menjadi seorang pecandu. Jadi tidak semua pembicaraan buruk itu jatuh gibah jika itu memiliki manfaat dan ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Tadi dibicarakan di hadapan hakim, dibicarakan di hadapan qadhi atau ulama yang bisa memutuskan hukum sesuatu, atau dibicarakan oleh orang yang terkena kejahatan seseorang dan kita harus ungkap itu kejahatannya supaya tidak menyebar keburukannya kepada orang lain. Semoga bermanfaat, kita terhindar dari gibah yang tidak diperbolehkan oleh agama. Minta maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.